Shalom Bapak Ibu, setiap anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan, dan sesudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Elisa menggantikan Nabi Elia menjadi nabi bagi bangsa Israel. Elisa mengalami terobosan yang luar biasa. Elisa mengikuti Elia berjalan mulai dari Gilgal menuju sampai Betel, dari Betel menuju Yeriko, dan dari Yeriko sampai ke seberang sungai Yordan. Dan akhirnya Elisa melihat Nabi Elia terangkat ke sorga. Mari memiliki keputusan dalam hati dan hidup kita untuk mengambil posisi rohani yang tepat. Sadari siapa identitas kita. Kita adalah anak Allah yang memiliki identitas yang jelas dan memiliki otoritas kuasa Allah. Oleh sebab itu, posisi rohani kita harus jelas. Kemudian, kita berani mengembangkan stamina rohani kita. Bila ingin mengalami terobosan yang besar, maka sangat penting sekali untuk mengembangkan stamina rohani yang kuat. Kalau stamina rohani kita lemah, maka kita tidak akan bisa dan tidak akan siap untuk berperang dan memasuki terobosan yang besar. Pastikan stamina rohani kita kuat. Sama halnya dengan stamina secara fisik harus sehat dan kuat, sehingga kita bisa masuki peperangan demi peperangan. Karena sebelum terjadi terobosan, kita harus menghadapi peperangan itu sendiri. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita. Dan kita membutuhkan pengurapan itu. Sama seperti Elia mengalami urapan yang daripada Allah. Kemudian Elisa menerima impartasi urapan daripada Elia. Sungguh luar biasa. Yang pertama adalah berani membayar harga. Pastikan yang kita kejar adalah rencana Allah, bukan pikiran kita sendiri. Sebab mereka yang hidup oleh daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Roma 8 ayat 5. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Pastikan dalam hidup kita jangan sampai kita salah arah. Pastikan jangan sampai kita salah berjuang. Pastikan jangan sampai kita salah bekerja. Pastikan mari kita genapi rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Yang kedua, berani meminta hal yang besar. Bila ingin terobosan yang besar, maka harus berani meminta hal yang besar. Di dalam ayat yang ke-9 tadi dikatakan, Elisa meminta hal yang besar. Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian daripada rohmu." Wow, permintaan yang luar biasa. Dia berani meminta hal yang besar. Di dalam Yohanes 14 ayat 12 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Elisa meminta hal yang sukar. Tetapi Elia berkata, "Tetapi apabila engkau melihat aku terangkat daripadamu, maka engkau akan menerimanya." Sukar, benar. Benar sekali, itu sukar sekali. Tapi bila melihat, maka hal itu akan terjadi. Mazmur 1 berkata, "Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam." Elisa mendapat impartasi yang luar biasa. Elia membelah sungai Yordan, Elisa pun sanggup melakukannya, membelah sungai Yordan. Harus berani mengambil langkah iman, sebab saat itulah terobosan terjadi. Langkah iman akan membuat urapan yang kita terima itu bermanifestasi, dan saat itulah terobosan besar itu terjadi dalam hidup kita. Tidak cukup hanya belajar saja, tidak cukup hanya melihat saja, tidak cukup hanya menerima urapan saja, tapi kita harus berani mengambil langkah iman. Maka saat itulah terobosan besar terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap Bapak Ibu, setiap anak-anak muda yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Diberkati hidup mereka. Biarlah setiap kami berani mengambil keputusan yang besar lagi pada hari ini untuk memasuki terobosan demi terobosan. Kami percaya bahwa manifestasi Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, dan kami sanggup melakukan perkara-perkara, pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Seperti Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, kami pun sanggup melakukannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.